فأما إن كان من المقربين Ustadz, bolehkah bernyanyi tanpa musik? Kalau musik hukumnya haram jelas. Ijma ulama 4 mazhab menjelaskan bahwasanya musik hukumnya haram. 4 mazhab. Dan semua mazhab menukil ijma. Sepakat ulama. Dan kita tahu di antara sumber hukum Islam selain Al-Quran dan Sunnah adalah ijma. Kemudian datang sebagian ulama seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi ya, menyatakan hadis tentang haramnya musik dhaif, tapi dia salah. Pertama, terlalu banyak ahlul hadis yang lebih faqih tentang hadis daripada dia menyatakan hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Dia mendhaifkan. Yang kedua, dia menyelisih ijma. Telah muncul ijma sebelum dia lahir tentang haramnya apa? Musik. Oleh karenanya mazhab manapun mengharamkan musik. Yang paling keras dalam hal ini di antaranya mazhab Syafi'i. Antum buka buku fikih manapun, cari pembahasan tentang musik, semua ulama Syafi'iyah mengharamkan musik. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Imam Syafi'i menyatakan dalam kitabnya kalau ada seorang merampok atau mencuri alat musik, maka orang ini tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia mencuri sesuatu yang haram. Hukumnya sama seperti orang mencuri khamar atau orang mencuri babi, kata Imam Syafi'i. Kalau ada orang mencuri khamar, tidak boleh dipotong tangannya karena dia mencuri barang yang haram. Dia boleh dipotong tangannya kalau dia mencuri barang yang halal, curi motor, ya, curi mobil, ya, dipotong tangannya karena perkara yang halal. Bayangkan Imam Syafi'i menyamakan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Sama Imam Syafi'i juga dalam kitab Al-Um mengatakan, barang siapa yang merusak alat musik, maka tidak boleh minta ganti rugi darinya. Sama seperti seorang yang merusak khamar, datang ke rumah orang dihancurkan khamar orang, maka tidak boleh minta ganti rugi. Meskipun dia salah, mungkin dia masuk dalam rumah orang salah, tapi tidak boleh minta ganti rugi gara-gara memecahkan khamar, karena itu barang yang haram. Di sini lagi Imam Syafi'i menegaskan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Bahkan yang paling keras adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i yang dijadikan patokan ulama Syafi'iyah mutaakhirin. Dia mengatakan, dia punya buku judulnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang larangan terhadap dosa-dosa besar. Dia sebutkan dosa besar pertama, dosa besar kedua, terus sampai pada dia sebutkan dosa besar sekian, yaitu mendengarkan alat musik, menyamainkan alat musik. Dia sebutin, dia anggap memainkan alat musik adalah dosa besar. Ada khilaf di kalangan orang ulama Syafi'iyah, apakah memainkan alat musik dosa besar atau dosa kecil? Namun yang rajih adalah dosa besar, sebagaimana dirajihkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya saya katakan musik hukumnya haram, ya. Makanya saya heran ada sebagian dai-dai di tanah air kita yang mengaku bermadzhab Syafi'i, bahkan menyuruh orang untuk bermadzhab Syafi'i, bahkan mencela orang yang tidak bermadzhab. Tapi kalau sudah bicara musik, dia tinggalkan mazhab Syafi'i. Benar. Dia tinggalkan mazhab Syafi'i. Tidak ada satu mazhab pun yang dia pakai. Mazhab Syafi'i enggak, mazhab Hambali enggak, mazhab Hanafi enggak, mazhab Maliki enggak. Kenapa? Semuanya musik haram. Padahal dia mendengung-dengungkan harus mazhab Syafi'i. Begitu masalah musik, dia tinggalkan mazhab Syafi'i. Enggak tahu kenapa. Ini hukum musik. Nah, bagaimana dengan nyanyian tanpa musik? Maka Imam Syafi'i juga menjelaskan nyanyian tidak sama dengan musik, ya. Hukum nyanyian, ya, boleh kalau terlalu banyak menjadi makruh selama tidak pakai alat musik. Hukum asalnya boleh. Adapun dalam ayat Al-Qur'an, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah, dalam surat Luqman, di antara manusia ada yang memberi perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia. Ibnu Mas'ud mengatakan, wallahi demi Allah innahu lagina, sungguhnya itu adalah nyanyian. Para ulama menjelaskan nyanyian tersebut bukan nyanyian tanpa musik, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari karangan Ibnu Rajab. Fathul Bari ada dua, Fathul Bari Ibnu Hajar, Fathul Bari Ibnu Rajab.
Kenapa disebutkan nyanyian? Maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik, karena di zaman Ibnu Mas'ud banyak orang-orang Romawi masuk Islam, orang-orang Persia masuk Islam, dan mereka sering nyanyi dengan alat musik. Sehingga maksud dari Ibnu Mas'ud dalam ayat tersebut tatkala dia menafsirkan lahwal hadis, kata-kata yang sia-sia, haram, ini maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik. Jadi kita kembali, para ulama membedakan antara nyanyian tanpa alat musik dengan nyanyian dengan alat musik. Nyanyian alat musik hukumnya haram, ijma ulama. Adapun nyanyian tanpa alat musik, maka hukum asalnya adalah halal, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Karena dahulu yang suka nyanyi bukan laki-laki. Yang suka nyanyi biasanya budak-budak wanita. Ya. Maka seorang lelaki tidak boleh sering bernyanyi-nyanyi. Saya katakan, bahkan nasyid-nasyid, saya juga ada hafal nasyid-nasyid. Kalau terlalu sering saya bernasyd-nasyd, akhirnya saya jarang baca Quran. Ya. Saya jarang baca. Itu pengaruhnya tadi. Maka boleh dalam kondisi tertentu kita boleh nasyid-nasyid, nggak ada masalah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Selama isinya baik dan tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam bishawab.